Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Scare Campaigns. Film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2016. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah fasilitas kamar mayat, seorang wanita bernama Emma mengantarkan satpam baru bernama Josh yang malam itu akan mulai bekerja di tempat tersebut. Emma bertanya kepada Josh, apakah dia nggak takut kerja di tempat seperti ini. Dia bercerita bahwa di tempat itu banyak kejadian-kejadian aneh. Benda-benda juga suka bergerak sendiri. Bahkan dia pernah melihat mayat yang tiba-tiba duduk sendiri. Satpam sebelum Josh juga keluar gara-gara nggak kuat digangguin hal-hal aneh di tempat itu. Tapi Josh nggak peduli dan seperti kurang percaya dengan cerita Emma. Dia bilang kalau dalam pekerjaannya dia udah biasa ngalamin hal-hal aneh. Jadi hal-hal begitu nggak akan membuatnya takut. Emma lega mendengar itu. Dia pun menunjukkan ruang kerja dan apa aja tugas Josh. Dan berpesan kalau ada apa-apa Josh juga bisa menghubungi dia. Setelah itu dia pergi meninggalkan Josh. Josh yang saat itu tertidur, terbangun karena kaget dengan suara bel. Dia segera turun membukakan pintu. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia hanya menemukan sebuah kantong mayat. Merasa sedikit takut, Josh memanggil-manggil si pengantar mayat. Tapi nggak ada yang menjawab panggilannya. Akhirnya, Josh terpaksa membawa kantong mayat itu ke dalam sendirian. Dan tiba-tiba, kantong mayat itu bangun sendiri. Josh pun kaget campur penasaran. Saking penasarannya, dia membuka kantong mayat itu yang ternyata berisi mayat seorang wanita. Tiba-tiba, mayat itu membuka matanya. Josh yang melihat itu pun lari ketakutan. Dia langsung menelpon Emma dan menceritakan apa yang dia alami. Josh meyakinkan Emma yang gak percaya dan menertawakannya kalau dia beneran diganggu dan dikejar-kejar setan cewek. Emma pun mengecek CCTV dan bilang kalau nggak ada apa-apa. Dia minta Josh untuk tenang. Saat itu, Josh mendengar suara cewek menangis. Walaupun takut, dia mencari asal suara tersebut. Tiba-tiba setan cewek tadi nongol, membuat Josh kaget setengah mati. Sementara itu di sebuah ruangan lain, Emma dan beberapa orang lainnya mengamati kejadian tersebut. Rupanya mereka sedang mengerjai Josh. Di luar dugaan, Josh ternyata membawa pistol. Melihat itu mereka panik. Emma menyuruh cewek yang pura-pura jadi setan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi setan cewek yang bernama Ayako gak mendengar peringatan Emma. Dia tetap berencana untuk mengagetkan Josh. Tapi untungnya, Emma muncul di saat yang tepat. Dia menenangkan dan memberitahu Josh kalau dia cuma kena prank. Dan minta dia untuk menyerahkan pistolnya demi keamanan. Para kru TV pun muncul dan berkata bahwa Josh berada di acara Scare Campaigns. Hari berikutnya, Scare Campaigns sedang menginterview seorang gadis bernama Abby. Setelah dites, akhirnya Abby diterima. Sejak kejadian Josh, Emma mulai merasa takut suatu saat mereka akan mengerjai orang yang salah. Dia mengutarakan niatnya untuk berhenti ke Marcus. Mendengar itu, Marcus menenangkan Emma kalau semua akan baik-baik aja. Selama 3 tahun Scare Campaign berjalan, semuanya aman-aman aja. Dia juga merayu Emma kalau dia sangat membutuhkannya. Dan berjanji ini adalah show terakhir. Setelah itu, Emma bebas melakukan apa yang dia suka. Jadi Emma dan Marcus ini dulu pernah pacaran. Dan sekarang hubungan mereka lagi nggak jelas. Saat itu, bos dari Scare Campaign yang bernama Vicky minta semua kru untuk berkumpul. Dia menunjukkan video sekelompok orang yang menamakan diri mereka Max Freaks. Vicky pun menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, Max Freaks hanyalah sebuah acara prank kejam. Mereka menangkap dan mempermalukan para tunawisma. Tapi sekarang, itu berubah menjadi acara penyiksaan dan pembunuhan. Angka penonton mereka juga meningkat dengan pesat. Dan sekarang setiap video baru mereka lebih brutal. Pihak berwajib juga nggak bisa melakukan apa-apa karena Max Freak adalah sebuah jaringan berisi orang-orang gila yang mempunyai sumber daya besar. Jadi sangat sulit untuk melacak mereka. Sekarang
Max Frick telah memiliki 50 juta subscriber dan masih terus bertambah. Vicky merasa scare campaign udah gak menarik lagi dan perlu beradaptasi. Jika tidak, scare campaign akan kalah oleh Max Frick. Vicky memberi mereka kesempatan sekali lagi untuk membuktikan kalau mereka masih mempunyai sesuatu dan bisa membawa scare campaign ke tingkatan selanjutnya. Gimana caranya, Vicky nggak mau tahu. Hal itu membuat semua kru menjadi stres. Hari itu, scare campaign akan mulai syuting. Setelah semuanya siap, syuting pun dimulai. Korban saat itu datang. Emma pun mulai beraksi. Dia mengajak ngobrol pria tersebut yang saat itu sedang melihat sebuah tanaman. Pria itu berkata, kalau tanaman itu dulu lebih indah. Dia tahu itu karena dialah yang menanamnya. Mereka pun berkenalan. Pria itu bernama Rohan. Dan saat itu, Emma berperan sebagai suster Jennifer Agatha. Pada saat itu, Rohan melihat Abby yang berperan menjadi hantu cewek. Saat perhatian Rohan teralih, Abby langsung pergi. Rohan pun memberitahu Emma kalau tadi dia melihat seorang gadis dan bertanya apakah gadis itu pasien Emma. Emma berkata dengan heran bahwa di rumah sakit ini belum ada satu orang pun pasien. Kemudian Emma mengajak Rohan masuk. Dia merasa aneh melihat perilaku Rohan dan mulai merasa takut. Saat itu Markus menelpon Emma dan menenangkannya bahwa semua akan baik-baik aja. Tapi Emma tetap merasa takut dan meninggalkan Rohan di ruangan itu. Mereka pun mulai mengerjai Rohan. Pintu di belakang Rohan tiba-tiba terbuka sendiri dan Abby pun muncul. Rohan yang melihat Abby pun mengikutinya dan tiba di sebuah ruangan. Tapi hal tak terduga terjadi. Saat Abby muncul mengagetkan Rohan, ternyata Rohan membawa pisau dan menusuknya berkali-kali. Emma yang melihat itu dari ruang CCTV berteriak untuk menghentikan Rohan. Sementara Tony yang bersembunyi menjadi ketakutan dan berniat melarikan diri. Tapi Rohan membunuhnya. Emma yang berlari ke tempat itu menemukan Tony telah mati dan Abby udah nggak ada di situ. Ternyata Abby dilempar keluar jendela oleh Rohan. Amy yang melihat Abby pun menangis. Markus yang melihat Rohan menuju ke tempat Emma menyuruh Emma untuk segera meninggalkan tempat itu. Emma pun langsung lari menghindari Rohan. Ternyata selain Rohan pernah bekerja di rumah sakit tersebut, dia juga seorang pasien yang melakukan tindakan kejahatan. Markus sebenarnya mengetahui latar belakang Rohan, tapi dia nggak menyangka Rohan akan melakukan hal gila seperti itu. Saat itu, Emma bertemu Sus dan mengajaknya bersembunyi. Tiba-tiba, Rohan datang dan menusuk Sus dari belakang. Sus pun mati. Melihat itu, Emma langsung lari dan bertemu dengan JD. Emma minta Markus untuk segera melapor ke polisi. Tiba-tiba komunikasi terputus dan di kamera Emma melihat Rohan membantai Markus dan Dick. Emma pun menangis dan memohon agar Rohan menghentikan kegilaannya. Tapi Rohan malah mematikan kamera. Melihat Rohan gak bisa diajak kompromi, JD mengajak Emma pergi dari tempat itu. Mereka berniat melarikan diri dengan mobil, tapi sialnya kunci mobil gak ada. Terpaksa, jadi balik lagi mencari kunci mobil dan menyuruh Emma untuk mengunci pintu mobil. Tiba-tiba, Rohan muncul di belakang Emma. Emma pun refleks menusuk tangan Rohan. Rohan ngomel-ngomel kepada Markus karena Emma menusuk tangannya dan mengancam akan melaporkannya ke serikat pekerja. Ternyata, Rohan adalah seorang aktor bernama Trent yang disewa Markus untuk mengerjai Emma. Rohan kaget melihat seseorang datang, dan tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka adalah anggota Max Frick. Dick yang berada di ruang operasi juga mati. Emma yang saat itu melihat-lihat file komputer akhirnya tahu kalau dia kena prank dan ngomel-ngomel ke Markus. Dia nggak tahu kalau Max Frick sedang mengamatinya dari ruang kendali yang telah mereka ambil alih. Markus yang menyusul Rohan kaget melihat Rohan telah mati. Dia pun menghubungi Dick, tapi nggak ada jawaban. HP juga tiba-tiba nggak ada sinyal. Saat itu, orang-orang Max Frick datang. Markus yang tahu kalau mereka orang-orang Max Frick pun melarikan diri dan bertemu dengan Emma yang langsung menghajarnya karena kesal. Markus pun memberitahu Emma kalau Rohan telah mati dan dia dikejar-kejar orang-orang Max Frick.
Tapi Emma nggak percaya cerita Markus. Dia mengira salah satu anggota Max Frick yang saat itu datang juga bagian dari prank. Sampai akhirnya Emma sadar kalau orang itu benar-benar anggota Max Frick. Tapi entah kenapa orang-orang Max Frick tiba-tiba pergi. Mereka pun memutuskan untuk menjemput Abby dan menemukan JD yang telah mati. Saat itu, Max Frick yang telah menghack sinyal di tempat itu menelpon Markus dan berkata jika ingin menyelamatkan Abby, maka pergilah ke ruang kendali. Emma dan Markus pun pergi ke ruang kendali. Ternyata, semua komputer mereka telah dibajak oleh Max Frick. Mereka juga menemukan mayat Sus dalam keadaan tergantung. Sementara Tony yang masih berada di posisinya, akhirnya mati juga digergaji. Saat itu, kamera tiba-tiba menyala. Max Frick yang menangkap Abby menguburnya hidup-hidup. Melihat itu, Emma dan Markus pun bergegas menolong Abby. Sementara itu, Abby yang mulai sesak nafas, menggedor-gedor peti dan berteriak minta tolong. Untungnya, Markus dan Emma tiba di tempat itu dan segera menolongnya. Orang-orang Max Frick pun muncul dan langsung mengepung mereka. Salah seorang dari mereka yang sepertinya adalah ketua Max Frick berkata bahwa bos mereka memerintahkan mereka untuk membiarkan Emma hidup. Dan organisasi mau Emma menjadi bagian dalam proyek mereka selanjutnya. Tapi Emma nggak mau melakukan itu dan bertanya bagaimana dengan Abby dan Markus. Orang itu pun mengizinkan Emma membawa salah satu dari mereka, dan keputusan ada di tangan Emma. Emma pun menangis, dia nggak bisa memutuskan harus membawa siapa. Melihat Emma menangis, Markus menenangkannya dan berkata, kalau Emma tahu apa yang harus dia lakukan. Emma pun mencium Markus, dan memutuskan untuk memilih Abby. Dia mengajaknya lari dari tempat itu, dan meninggalkan Markus yang pingsan dihajar oleh anggota Max Frick. Markus akhirnya sadar. Dia melihat rekaman Abby yang sedang melakukan akting. Ternyata Abby adalah salah satu anggota Max Frick. Menyadari dirinya telah tertipu, Markus pun lemas dan perlahan-lahan dia dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala. Sementara Emma yang dalam pelarian menenangkan Abby bahwa semuanya akan baik-baik aja. Saat itu, dia tanpa sengaja melihat sebuah kamera di dalam mobil. Dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.